Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Supriyono dengan NIM 3 digit terakhir 040 dari kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang finite state machine dengan state flow. Jadi langsung saja kita ke pembahasannya. Ya, jadi apa itu state machine dan FSM? Jadi state machine adalah model yang menjelaskan bagaimana suatu sistem berpindah dari suatu keadaan ke keadaan lain berdasarkan input atau kondisi tertentu. Finite state machine atau FSM merupakan bentuk state machine yang dengan jumlah keadaan yang terbatas dan terdefinisi jelas. FSM terdiri dari state, keadaan, input atau pemicu, transisi atau perpindahan, dan output atau hasil. Contohnya seperti lampu lalu lintas yang berubah dari merah ke hijau lalu kuning secara berurutan. FSM dibedakan menjadi dua jenis yaitu Moore machine yang outputnya bergantung pada state saja dan Melis machine yang outputnya bergantung pada state serta input. Model ini banyak digunakan dalam sistem kontrol, logika digital, dan pemrograman untuk menggambarkan alur kerja yang teratur. Jadi untuk komponen utama yaitu ada state, event, transition, dan action. Yang pertama ada state atau keadaan. State adalah kondisi atau situasi sistem saat ini. Sistem hanya bisa berada pada satu state dalam satu waktu. Contohnya itu pada lampu lalu lintas state bisa merah, hijau, atau kuning. Terus ada event, ada peristiwa atau input. Event adalah kejadian atau sinyal yang memicu perubahan keadaan. Event bisa berubah waktu tombol sensor atau input lain dari luar. Contoh setelah 10 detik event waktu memicu perubahan dari merah ke hijau. Terus ada yang ketiga itu transition atau transisi. Transition adalah perpindahan dari satu state ke state lain akibat event tertentu. Transisi menentukan kemana sistem berpindah setelah menerima input. Contoh transisi dari hijau ke kuning terjadi setelah waktu 15 detik. Terus ada yang terakhir yaitu action atau aksi. Action adalah tindakan atau output yang terjadi saat transisi atau saat berada di suatu state. Contoh ketika masuk state merah, lampu merah menyala, atau saat transisi ke hijau, lampu hijau diaktifkan. Sekarang kita ada di MATLAB yaitu di Simulink. Sini kita akan mensimulasikan yaitu state dan transition. Pertama-tama kita cari block chart dulu. Kita cari. Nah, kita pilih yang ini. Kita langsung pencet saja. Nah, di bagian sini ada banyak pilihan. Itu yang ini ada state dan ini transition. Kita coba state. Nah, ini bisa, kalau transition bisa dari sini atau bisa langsung kayak ini saja. Nah, ini kita kasih nama, kita kasih transisi yaitu sebuah input yaitu U besar sama dengan 1. Nah, ini untuk set ini kita bisa beri nama itu on atau aktif. Terus ini kita kasih outputnya itu entry. Y sama dengan 3. Nah, yang sebelah sini kita bisa beri nama off atau mati.
kita kasih ini dulu, entry y sama dengan 3. Nah, ini kita bisa beri inputan yaitu U kurang dari 1. Nah, jadi misal inputnya itu U kurang lebih 1, kurang dari 1, outputnya bakal ini, itu 3. Nah, ini benar, ini minus 3. Nah, kalau inputnya itu U-nya lebih atau sama dengan dari 1, nanti outputnya itu Y sama dengan min 3. Jadi kita langsung run saja. Nah, ini sudah ada. Kita pencet OK saja. Lalu kita balik lagi. Nah, setelah itu kita langsung masukkan yaitu beri display sama konstan. Nah, misal ini kita beri nilai 1 dulu. Kita coba run. Nah, hasilnya itu min 3. Kita misal ini kurang dari 1, misal 0,5. Kita coba run. Nah, di hasilnya 3. Jadi sesuai sama yang ada di state dan transition ini. Nah, sekarang kita akan mensimulasikan yaitu MP3 player dengan Simulink. Kita langsung saja, biasa kita cari chart dulu. Kita klik 2 kali. Nah, kita pilih state, itu ada pilih state 3. Pertama itu ini untuk stop, ini play, dan ini pause. Ini musik itu nilai outputnya itu sama dengan 0. Ini play, entry dengan output nilainya itu 1. Terus pause dengan nilai output musiknya yaitu dengan 0.
Nah, kita tambahkan transisi yaitu stop ke play, berarti play sama dengan 1, terus play ke stop, terus stop dengan 1. Nah, terus play ke pause, to pause sama dengan 1, dan pause ke play sama dengan 1, terus pause ke stop sama dengan 1. Langsung kita run saja. Nah, jadi di sini inputnya masih ada 2, itu play dan stop doang. Terus nah, pause kan belum ada di sini. Kita bikin yaitu klik pause, terus kita ke modeling, kita klik simbol pen. Nah, kita tambahkan ini, kita pencet data input, kita ke kanan, kita pilih inspect. Nah, ini kita ubah jadi 1. Kita ubah ininya jadi pause. Nah, sudah. Kita coba run lagi. Jika sudah, kita ke, nah, sekarang inputnya aja ada 3, yaitu ada stop, ada pause, sama ada play. Kita coba simulasikan yaitu sebuah inputan dengan konstan, tombolnya sebagai tombol, dan scoop sebagai output musiknya. Kita coba play dulu, kita ini nolkan dulu.
Pengitaran. Ini belum nyambung sudah. Putaran dulu. Nah, nah ini itu dalam kondisi satu itu printer satu itu dalam kondisi nyala. Kita coba ini nolkan. Ini coba satu. Putaran. Nah ini 0 berarti ini dalam kondisi mati yaitu. Terus kita ini satukan dulu dan ini nolkan. Putaran. Nah ini berarti 0. Jadi seperti inilah flowchart, yaitu flowchart MP3 yang ada di Simulink. Nah, selanjutnya kita akan mempraktekkan yaitu set flow traffic light system dengan flowchart seperti ini. Jadi langsung saja kita ke Simulinknya. Pertama-tama kita pilih chart seperti biasa. Kita masuk. Nah, kita pilih state-nya itu 3 yaitu buat red, green, sama yellow. Ini kita bikin transisinya dulu. Oke. Nah, kita beri nama ini red. And 3. Red light sama dengan 1 yaitu jadi dalam kondisi ini red light atau lampu merah dalam kondisi nyala yaitu kondisi 1, terus green light dengan 0 berarti ini dalam kondisi mati. Terus yellow light dalam kondisi mati juga. Nah, berarti dalam state ini red light akan nyala, terus lampu yang lainnya akan mati. Nah, kita tambahkan transisi terlebih dahulu. Kita tambahkan event name atau ini. Jadi nanti setelah state ini selesai, nanti akan ada state berikutnya, yaitu kita pilihkan state after. Nah, atau setelah itu, berarti setelah state ini bakal ke state selanjutnya, ke state berikutnya yang ini. After 50 second. Nah, terus ini itu kita namakan green light.
entry. Dalam kondisinya itu red light bakal dalam kondisi mati sama dengan 0. Terus green light disitu atau dalam kondisi hidup. Terus yellow light dalam kondisi mati. Sama kita open after yaitu 50 second atau 50 detik. Nah, terus kalau di sini itu kita beri nama yellow kuning, entry. Nah, dalam kondisi ini itu lampu kuning nyala dan lampu selain kuning bakal mati. Red light dalam kondisi mati. Terus green light dalam kondisi mati. Terus yellow light dalam kondisi hidup. Event after juga. Tiga second. Nah, jadi ini ada flowchart traffic light. Kita kembali ke menu awal. Sebentar, kita belum di run. Nah, jadi ini untuk outputnya green light, red light, dan yellow light. Kita kembali ke menu. Nah, kita pilih MUX buat melihat outputnya. Kita pilih 3 karena outputnya ada 3. Kita pilih scope juga.
Oh iya, kita ganti stop time-nya jadi 200. Nah, kita lihat. Nah, bakal ada perubahan itu hijau, kuning, merah. Jadi seperti ini untuk traffic light-nya. Nah, sekarang kita akan mempraktekkan yaitu state flow car turning signal system atau disebut juga dengan lampu sen mobil dengan flowchart kurang lebih seperti ini. Jadi langsung saja kita praktekkan, kita langsung ke simbolingnya saja. Kita pilih seperti biasa chart. Kita pilih 3 state atau kondisi. Yang ini off, ini lampu sen kanan dan ini lampu sen kiri. Kita langsung beri nama saja off, entry, lampu kanan dalam kondisi mati dengan 0 atau dalam kondisi mati. Terus lampu kiri 0 dalam kondisi mati juga. Jadi ini adalah dalam kondisi off atau mati. Terus ini untuk kanannya, kanan kita beri state lagi untuk kondisi kedap-kedip atau bling-bling. Ini kita kasih nama untuk on, entry, lampu kanan dalam kondisi on atau 1. Jangan lupa titik 2. Terus ini dalam kondisi off, entry, lampu kanan dalam kondisi off atau 0. Nah, ini kita beri transisi. Event name kita pakai after 0,5 second. Ini juga sama, ter 0,5 second. Nah, jadi ini dalam kondisi blinking dengan jeda 0,5 detik. Kita kasih transisi juga ke sini.
dan ke sini. Kita kasih nama itu ininya tuas kanan sama dengan 1 atau nyala. Kita pakai logika N. Tuas kiri sama dengan 0. Nah, ini untuk kondisi transisi kebenaran ini kita copy saja supaya biar cepat. Terus yang ini untuk transisi lapisan kanan ke off, berarti ini jadi 0. Nah, ini ketika off ke transisi ke kanan, ini tuas kanan jadi 1 inputnya, terus ini untuk kanan ke off, input tuas kanannya jadi 0. Terus ini untuk yang send kiri, kita bikin lagi. Ini untuk kiri, kita tambahkan state atau kondisi supaya sama seperti ini, supaya ada blinkingnya. Kita kasih nama on, terus ini entry, lampu kiri sama dengan 1. Nah, terus ini untuk yang ini sama seperti yang kanan, ini yaitu off. Terus ini entry, lampu kiri dengan 0 atau kondisi mati. Jangan lupa kasih titik 2, titik koma. Ini sama seperti ini transisinya, pakai after, yaitu memiliki jeda blinking yaitu 0,5 detik, kemudian after 0,5 second. Ini juga sama, after 0,5 second. Nah, seperti ini. Saya juga kasih transisi ke sini. Bentar. Transisi ke sini, terus ini ke sini. Nah, ini kita bisa aja copy saja yang ini.
Berarti yang ini kecil banget. Nah, berarti ini tuas kirinya nyala, ini tuas kanan berarti off, berarti 0. Berarti ini nolkan semua. Berarti kalau transisi kiri ke off atau kanan ke off, berarti kita nolkan semua tuasnya atau inputnya. Nah, seperti ini. Kita mana ya? Sini aja deh. Nah, kalau sudah, oh sebentar. Ini paket. Nah, terus kita coba run dulu. Nah, ini berarti tuas kiri sama tuas kanan sebagai input dan lampu sen kanan dan sen kiri ini jadi output. Kita okekan saja, kita langsung ke sini balik. Nah, seperti biasa kita inputnya pakai konstan. Terus kita pakai mux. Mux sama scope buat lihat outputnya. Nah, coba kita yang kelas kanan nolkan dulu, kita run. Kita lihat scope-nya. Jadi ini adalah lampu sen kiri dengan jeda 0,5 detik dengan bling-blingnya 0,5 detik. Kita coba ini nolkan dan ini 1. Nah, ini jadi ini adalah lampu sen kanan dengan bling yang sama yaitu 0,5 detik. Nah, sekarang saya akan mempraktekkan dan menjelaskan yaitu step action entry during exit. Entry itu sebagai seperti masuk, yaitu during itu adalah prosesnya, terus exit yaitu keluaran atau outputnya dengan flowchart kurang lebih seperti ini. Langsung saja kita praktekkan. Pertama-tama kita pilih seperti biasa, pilih chart. Kita pilih state, yaitu ada
ada 5 state. Ini kan di sini. Nah, terus pertama itu A atau entry, kita kasih A. Entry Y sama dengan 3. Nah, selanjutnya kita kini ada kondisi B. Itu entry Y sama dengan U plus 1, terus during Y sama dengan U, terus exit Y sama dengan minus U. Ini adalah kondisi D. Ini kondisi C. Ini itu entry Y sama dengan 0, terus exit Y sama dengan 10. Ini adalah kondisi E. Nah, kita transisikan dulu ke sini, ke sini. Nah, ini itu U kurang dari sama dengan 0. Terus ini adalah kondisi itu after setelah kondisi B itu 3 second atau 3 detik. Nah, terus ini U lebih besar dari 0. Ini kondisi itu after 1 detik, 1 second. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan bagaimana sih maksudnya dari flowchart ini. Nah, jadi di itu state A atau kondisi awal, sistem masuk ke A dan nilai Y langsung disetting menjadi 3. Terus ke A tuh bisa ada 2 kondisi. Kalau U kurang dari 0
bakal langsung ke state D. Kalau lebih dari 0 bakal ke state C. Misal nih, eh, punya sama dengan -1, berarti bakal ke B kan. Nah, nanti di entry bakal nilai outputnya itu -1 tambah 1 sama dengan 0, berarti outputnya sama dengan 0. Terus duringnya sama dengan outputnya sama dengan input, yaitu sama dengan outputnya berarti sama dengan -1. Terus exitnya sama dengan outputnya yaitu 1, karena minus minus itu jadinya positif. Nah, setelah itu bakal langsung setelah 3 detik bakal langsung ke D. Nah, misal outputnya lebih dari 1, lebih dari 0, misal 2. Nah, bakal otomatis ke kondisi C. Berarti entry-nya berarti outputnya sama dengan 0, karena Y sama dengan 0. Terus saat exit outputnya sama dengan 10. Ini otomatis 10. Nah, setelah 1 detik bakal langsung ke E. Nah, jadi seperti itu, simpelnya seperti itu. Kalau kurang dari 0 bakal ke B, kalau lebih dari 0 bakal ke C. Coba kita run saja. Nah, ini U sebagai input dan Y sebagai output. Kita okekan saja. Langsung saja kita ke sini. Seperti biasa, ini inputnya kita pakai konstan. Dan outputnya pakai display sama scope. Mana? Kita cari sini aja. Kita pilih sync display. Nah, ini itu untuk melihat angkanya dan ini untuk melihat prosesnya. Nah, misal ini kita pakai yang ke D dulu, langsung ke kondisi B. Berarti kita pakai -3. Misal kita langsung run saja. Nah, ini jadinya nilai 3. Terus kita lihat ke scope-nya. Nah, awalnya kita -3 nih. Terus ditambah 1 jadi -2. Terus ke ini untuk entry-nya yaitu input ditambah 1 jadi -2. Terus duringnya sama dengan U jadi -3, terus ke sini. Exitnya itu jadi 3. Sama seperti ini. Nah, misal inputnya yang lebih dari 0, berarti 4. Sekarang tuh, outputnya bakal 10. Nah, ini kan 4 nih. Ke 0 langsung ke 10. Nah, jadi seperti itu. Ini adalah rangkaian state action. Jadi seperti itu. Nah, sekarang yang terakhir yaitu adalah kita akan mengintegrasikan MATLAB dan Simulink function ke state machine yang akan kita buat. Dan untuk flowchartnya seperti ini.
ada 3 kondisi dengan ada simulating function dan method function. Langsung saja kita buat. Kita pilih chart seperti biasa. Klik 2 kali, kita ada 3 state. Nah, itu adalah kondisi A. Ini kondisi B, ini kondisi C. Ini kita transisikan ke sini, B dan B ke C. Nah, kita pilih simulating function terlebih dahulu. Kita beri nama simu. Terus kita kasih itu apa sih namanya? IN1, port 1, terus konstan, terus tambah sum. Berarti sini. Nah, ini misalkan kita berapa ya? Sekarang tanggal 27 deh. Nah, terus ini kita setting dulu sinyal atribut, itu ini kita ganti double, terus ini kita ganti 1, terus ini real. Sudah, kita oke saja. Kita kembali ke sini. Nah, sekarang kita definisikan ke nilai B to entry X sama dengan 5. Terus ini untuk outputnya Y sama dengan simu X. Nah, seperti ini. Ini kita ini dulu, kita pakai after, terus setelah 3 detik 3 second. Nah, terus yang ini inputan saat input sama dengan 3. Kita coba yang simulating function dulu. Nah, ini U sebagai input, Y sebagai output, dan X sebagai lokal. Kita coba ke sini dulu. Nah,
Kita pilih konstan buat inputnya dan display buat outputnya. Lihat outputnya. Kita coba run. Nah, setelah 3 detik bakal ada nilainya itu 32 karena ini nilai X atau lokalnya ditambah dengan nilai konstan yang ada di sini. Jadi 27 ditambah 5 jadi 32. Jadi ini untuk yang Simulink. Selanjutnya itu ada di selanjutnya MATLAB function, kita kasih nama mat. Functionnya itu kita kasih out sama dengan 2, out 2 sama dengan mat in 2. Terus out 2 sama dengan tiga ditambah in 2 n. Nah, seperti ini kita kembali ke chart. C itu sama dengan N3 terus Y sama dengan mat X 2. Nah, jadi ini 33 tambah IN2. Kita coba kembali ke ini. Tuh, kita coba lihat dulu. Ini itu saat inputnya U-nya sama dengan 3. Berarti ini kita ganti 3. Coba run. Nah, jadi seperti ini. Hasilnya 38. Saat inputnya 3 yaitu 5 ditambah di sini yaitu 33 ditambah IN2 sama dengan 33 tambah 5 jadi 38. Nah, jadi
seperti ini, yaitu integrasi Simulink function sama MATLAB function ke state machine. Jadi cukup segitu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.